saya Agnes Daramiasela dengan NIM 2021143484, kelas 1M, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan dosen pengasuh Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan tema faktor-faktor pendidikan dengan subtema 1. Pengertian faktor pendidikan, 2. Macam-macam faktor pendidikan, peserta didik, tujuan, materi, alat, 3. Hubungan timbal balik antar faktor pendidikan. Untuk materi yang pertama, 1. Pengertian faktor pendidikan. Faktor pendidikan yaitu suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang tidak disengaja diadakan oleh seorang dewasa atau pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi berakibat anak sampai pada hasil yang sama dengan apa yang diharapkan atau sama dengan tujuan pendidikan. Materi yang kedua, 2. Macam-macam faktor pendidikan peserta didik, tujuan, materi, alat. Dalam aktivitas pendidikan, ada beberapa faktor pendidikan yang dapat dibentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Adapun faktor-faktor pendidikan tersebut meliputi: A. Faktor peserta didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang dan atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidikannya. Peserta didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan-kekurangan tertentu. Ia menyadari bahwa kemampuan masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidiknya. 2. Faktor tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. A. Fungsi tujuan bagi pendidikan sebagai arah pendidikan, tujuan sebagai titik akhir, tujuan sebagai titik pangkal pencapaian tujuan lain, memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Macam-macam tujuan pendidikan. Pertama, tujuan umum yang menjiwai pekerjaan mendidik dalam segala waktu dan keadaan, dirumuskan dengan memperhatikan hakikat kemanusiaan yang universal. Kedua, tujuan khusus, di antaranya terdapat perbedaan individu, anak didik, perbedaan lingkungan keluarga dan masyarakat, perbedaan yang berhubungan dengan tugas lembaga pendidikan, perbedaan yang berhubungan dengan pandangan atau falsafah hidup suatu bangsa. Yang ketiga, tujuan tidak lengkap, yang merupakan tujuan yang hanya mencakup satu aspek tujuan saja. Yang keempat, tujuan sementara, tujuan per tingkat sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang kelima, tujuan insidental, tujuan yang bersifat sesaat karena adanya situasi yang terjadi secara kebetulan. Kendati pun demikian, tujuan ini tak terlepas dari tujuan umum. Yang keenam atau yang terakhir adalah tujuan intermedier, tujuan perantara. 3. Faktor materi merupakan sebuah faktor berupa materi yang akan disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Materi yang akan disampaikan merupakan materi yang baru atau yang lagi banyak dibicarakan. Dari pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa faktor merupakan faktor yang menunjang untuk ke depan yang lebih baik lagi. Dari faktor di atas, maka dapat menjadi acuan untuk mensukseskan pendidikan ke depannya. Yang terakhir adalah faktor alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya pendidikan tertentu. A. Macam-macam alat pendidikan bagi segi wujud, pembuatan pendidik dan benda-benda. Dari 3 sudut pandang, pengaruh terhadap lingkungan laku anak didik, akibat tindakan terhadap perasaan anak didik, dan bersifat melindungi anak didik. B. Dasar-dasar pertimbangan penggunaan adalah tujuan yang ingin dicapai. Orang yang menggunakan alat, untuk siapa alat itu digunakan, efek
efektivitas penggunaan alat tersebut dengan tidak melahirkan efek tambahan yang merugikan. Penggunaan alat pendidikan tampak dalam bentuk tindakan, teladan, anjuran, suruhan, dan perintah, larangan, pujian, dan hadiah, teguran, peringatan, dan ancaman. Hukuman didasari 3 prinsip kenapa diadakan karena adanya pelanggaran, adanya kesalahan yang diperbuat dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran. Materi yang terakhir atau yang ketiga, hubungan timbal balik antar faktor pendidikan. Dalam pendidikan, terdapat faktor-faktor yang saling mendukung, di antaranya pendidik, peserta didik, tujuan, lingkungan, dan alat. Jika semua faktor-faktor dalam pendidikan saling melengkapi, maka pendidikan akan lebih maksimal dalam pelaksanaannya. Kesimpulan, hubungan timbal balik antara faktor pendidikan dapat disimpulkan. Semua faktor pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling bergantung satu sama lain. Pendidikan bergantung pada tujuannya. Karena tidak ada tujuan, maka kita tidak akan mengetahui apa yang sedang kita cari. Ikatan antara pendidik dan peserta didik adalah penentu dalam sebuah sistem pendidikan. Jika salah satu tidak ada, maka sistem tersebut tidak akan berjalan. Alat pendidikan sebagai aksesoris dalam pendidikan yang membuat peserta didik lebih nyaman dalam belajar. Sekian video penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.